Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih bersama kami Sukamto Sastrodimedjo dalam informasi dan motivasi. Di kesempatan hari ini kita akan mencoba mengajak refleksi berkaitan dengan berpikiran positif atau kusnudon. Rekan-rekan yang kami hormati, apa sih kusnudon itu? Ada orang yang berkata berpikiran positif. Sempat dalam beberapa literatur Dale Carnegie juga bicara tentang pikiran positif. Pikiran positif adalah elemen-elemen pemikiran, pola konsep yang ada di dalam benak dan otak manusia, ya, menuju kepada jenjang yang positif, ya, bukan bidang yang negatif. Misalnya ketika kita mendang sesuatu dengan nilai plus, kalau sebaliknya nilai minus. Ada yang mengatakan positive thinking adalah sesuatu yang positif, tetapi negative thinking adalah sesuatu yang negatif. Nah, hari ini kita bicara kenapa harus positif. Ya, ingat, positif itu akan membawa seseorang dalam kebaikan dan keberkahan. Positif itu akan membawa orang kepada langkah-langkah yang baik, langkah-langkah yang bijak, langkah-langkah yang disenangi orang, langkah-langkah yang diminati orang. Karena apa? Positif. Sebaliknya mungkin ketika seseorang berpikir negatif, namanya suudon, bukan kusnudon. Sehingga di bawah sadar pola pikir kita yang negatif akan mempengaruhi perangai, perilaku, akhlak, dan tindakan. Orang yang negatif terus, maka pikirannya menjadi negatif, sehingga dunia ini menjadi buruk, temannya menjadi jelek, pemerintah ini isinya jelek semua, nggak ada sisi positifnya. Nah, karena apa? Mereka dari antagonis, dari negative thinking. Kalau kita mencoba menetralisir bahwa setiap kehidupan, setiap permasalahan pasti ada yang positif, pasti ada juga yang negatif. Maka untuk membedah seseorang dengan pisau analisa yang tajam, harus ada, yaitu apa? Positif dan negatif. Oh, ini persoalannya, itemnya ada positifnya begini. Oh, tapi ini juga ada negatifnya. Negatifnya ini. Nah, itu namanya pisau analisa. Jadi setiap persoalan itu dibedah dengan cara netralisir, ya. Jadi kalau kita mencoba tolebul ilmi, mencoba untuk membedah suatu masalah, maka kosongkan dulu pikiran kita dari penilaian, kosongkan dulu pikiran kita dari sahwasangka, kosongkan dulu pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Maka nanti akan menjadi netral, menjadi bagus gitu. Nah, jadi untuk menilai seorang atau menilai persoalan, maka seseorang harus punya netralisir pemikiran, menetralisir. Baru dengan data yang ada, temuan, pengamatan, pengalaman, observasi, setelah itu ada nilai yang dikumpulkan. Apakah nilai itu berbenturan dengan nilai norma? Apakah berhadapan dengan nilai agama? Apakah menyinggung atau melawan hukum positif negara? Ya, ini yang harus dicermati. Jangan sampai seseorang ini ketika tidak hati-hati terjebak hukum agama, terjebak hukum positif negara, ada kesandung hukum, begitu. Maka yang terjadi, seseorang harus pandai melihat situasi dan kondisi.
bisa lakukan pinso analisa. Nah, bagaimana dengan pikiran positif? Ingat, orang yang punya pikiran positif berdampak satu, dia akan semangat hidupnya, akan berhappy, akan meyakini, optimis jalan hidupnya. Kemudian yang kedua, mereka akan selalu kusnudzon pada orang lain. Mereka akan berprasangka baik pada orang lain. Orang yang berpikiran positif menganggap orang lain positif, biarpun kita tetap cermat dan hati-hati melihat orang itu. Apakah positif kita itu dimanfaatkan yang menjadi positif, atau justru pemikiran kita positif dimanfaatkan menjadi negatif. Nah, maka kita harus tetap cermat tetapi tetap positif. Kemudian yang ketiga, berpikiran positif di bawah sadar itu membuat kita akan buat tindakan-tindakan positif. Ada nilai kebenaran, ada nilai kejujuran, ada nilai perjuangan, ada semangat bekerja karena positif. Tetapi kalau hidupnya tidak positif, ya meledo, ya loyo, seakan-akan di depan kita adanya kuburan kematian, di depan kita adanya jurang. Ya. Dia tidak pernah berpikir tentang positif, bahwa kita bisa melompati jurang itu. Kita bisa melompati jurang itu, kita bisa melalui fase-fase buruk yang kita hadapi. Gitu. Itu kawan, jadi ya itulah pikiran positif ya. Sekali lagi harapan kita sebagai seorang muslim, kita tetap husnudon, kita berpikiran positif, yakinlah Allah itu sesuai dengan sangka hambanya. Awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Awali kehidupan dengan bacaan basmalah ya. Dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim ini, maka kehidupan akan dimudahkan oleh Allah. Maka kita menghadirkan pertolongan Allah. Maka kita menggunakan waman tawakkala 'alallah fahuwa hasbuh. Kita yang tawakal akan dicukupi sama Allah. Kita yang tawakal akan diurusi sama Allah. Tapi bukan lipstik. Ngomongnya tawakal masih munafik. Bukan hanya basa-basi, tapi real di dalam kehidupan. Tidak boleh goroh, tidak boleh dusta. Maka hidup harus real apa adanya. Jangan pernah melakukan penipuan ya. Oke, yang berikutnya adalah orang yang berpikiran positif akan menemukan banyak teman, banyak network, banyak relasi karena tidak menghakimi, karena tidak akan menghina dan juga tidak akan meremehkan manusia. Sehingga dalam pergaulannya orang yang selalu positive thinking akan dicintai, akan disukai teman-temannya, akan diminati dalam pergaulannya ya. Yang paling akhir, sikap positif itu menyehatkan badan, menyehatkan mental, menyehatkan pikiran kita, menyehatkan hidup kita, menyehatkan jalan pola pikir kita ya. Itu ya, sehingga kita akan mendapatkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Demikian, terima kasih masih bersama kami Sukanto Sastro di Mejo Channel dalam bingkai informasi dan motivasi. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.